Hai teman-teman millennials. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga happy ya. Karena seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, aku Putri Andriana dan juga partner kesayangan aku dan aku Ayu Rahmawati akan menemani kalian dengan memberikan informasi-informasi yang seru dan informatif. Benar. Tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan sebelum kita makin jauh lagi nih nemenin teman milenial semuanya, pasti udah gak sabar dong kita akan ngobrolin apa. Sabar dulu, tahan dulu sebentar. Kita harus menerapkan apapun protokol kesehatan. Benar. Dengan memakai masker pastinya. BTW kita berdua juga udah divaksin ya. Sudah kita juga dari tadi udah jaga jarak, udah cuci tangan sebelum syuting. Pokoknya insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Buat teman-teman di rumah juga pokoknya jangan sampai lalai sama protokol kesehatan. Benar. Karena itu penting tuh buat demi kepentingan kita bersama gitu. Bukan aku doang, Ayu doang. Pokoknya kita bareng-bareng itu harus menjaga protokol kesehatan. Aku setuju banget sama Putri supaya insya Allah ya tahun depan nih bener-bener abis yang namanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalau bisa tahun inilah, nggak usah tahun depan. Kan siapa tahu ya kita dapat berita besok pandemi telah berakhir. Aduh, amin. Amin aja dulu lah ya. Dinanti-nantiin banget ya. Tapi ya Put, ngomong-ngomong, tadi nih waktu aku lagi jalan untuk syuting ya, untuk kita ketemu teman milenial sekarang ini, tadi aku tuh ketemu sama anak-anak, sekumpulan anak-anak yang lagi main karet. Udah jarang banget loh zaman sekarang aku ngeliat anak-anak main karet. Biasanya tuh main gadget, terus main game-game online yang kayak gitu. Benar-benar kalau ngomongin soal mainan anak-anak ya, itu kalau dibandingin sama zaman kita dulu, beda banget ya. Zaman kita dulu, kesannya kayak kita tua banget ya. Aku baru punya KTP, masih 17 tahun. Masa? Itu 7 tahun yang lalu kayaknya ya. Aduh, takut banget sih. Nah ya emang bener ya, ada pergeseran kebiasaan. Jadi dulu kalau misalnya anak-anak tuh biasa main di luar rumah, ya kan main karet, main gundu, tapi sekarang banyak yang mainnya tuh malah di gadget. Bener, tapi kamu bisa main karet? Aku tuh jago banget, aku gak mau sombong ya. Kamu tau gak kalau main karet kan dulu ada yang ngelewatin tuh kepala ya? Aku bisa. Wah, ini adalah sang juara dunia main karet ya. Tapi jangan nyuruh sekarang ya, udah nggak bisa kecengklak guys. Encok ya, encok. Nah, tapi ya Put, ini tuh berhubungan banget sama topik yang akan kita bawakan hari ini, yaitu kita akan bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional, Put. Nah, kalau biasanya kan Hari Ayah ada, Hari Ibu ada, nah ini Hari Anak Nasional ya. Bener banget, jadi kalau misalkan dulu ini anak-anak yang tadi udah kita bilang lebih banyak bermain yang pakai aktivitas fisik, sekarang kan lebih banyak yang main gadget, main hal-hal yang sifatnya online gitu. Sekarang kita akan bahas juga nih di segmen 1 permainan-permainan yang tradisional tapi dari berbagai macam negara. Tapi kalau misalkan kita mulai, ini rasanya nggak afdol kalau nggak mulai dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, permainan pertama aku akan mulai dulu, ini adalah permainan egrang. Hayo, ada nggak yang pernah main egrang? Putih pernah main egrang? Pernah tertarik tapi aku agak takut gitu karena kan agak serem ya egrang tuh. Kalau jatuh agak sakit ya. Nah, jadi permainan ini itu merupakan sebuah permainan tradisional Indonesia yang menggunakan 2 tongkat bambu. Di mana nanti di tengah tongkat bambu itu dikasih pijakan untuk kaki bagi si anak-anak untuk menaikinya. Dan nantinya di pijakan itu si anak akan berdiri dan menjalankan bambunya secara perlahan-lahan gitu, Put. Benar-benar. Nah, selain egrang, Indonesia juga memiliki permainan yang namanya tuh engklek. Jadi cara memainkannya pun mudah banget. Nanti pemain sebelum main itu harus menggambar kotak-kotak di lantai atau tanah. Setelah itu pemain melemparkan batu ke dalam kotak-kotak, kemudian anak akan melompat dengan 1 kaki dari kotak 1 ke kotak berikutnya. Permainan engklek pun ini bisa dimainkan baik secara individu maupun secara kelompok. Ini tuh seru banget, itu permainan yang menurut aku seru, yang bisa bikin kita sama temen-temen jadi makin akrab juga. Jadi bonding ya. Bener, dan simple karena cuma butuh pakai kapur aja kan digambar, atau bahkan biasanya kalau nggak pakai kapur tuh bisa pakai batu yang putih gitu kan. Benar. Nah, selanjutnya adalah congklak. Ini adalah permainan yang aku sering banget dulu main sama ibu aku di rumah.
Oh, ibu kamu main congklak? Iya, ibu aku main congklak. Seru banget Iya. ya. Boleh lah kapan-kapan aku main ke rumah kamu ya. Iya Soalnya dong. aku suka banget sih sama mainan congklak Iya. ini. Nanti kamu battle sama ibu aku ya. Iya, boleh. Nah, jadi permainan Indonesia ini sangat dikenal hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Alat yang dibutuhkan untuk bermain congklak adalah papan congklaknya itu sendiri, kemudian ada biji congklaknya yang terdiri dari 98 biji. Untuk kalau kalian pengen mulai main, tentu aja kalian harus biasanya sweat dulu ya untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan, dan pemain nanti akan mengambil semua biji congklak di satu lubang, kemudian nanti ia akan mengisi lubang papan satu persatu dari kiri ke kanan. Lalu saat bijinya habis, nanti bijinya ini akan diambil lagi dari biji tempat terakhir menaruh, dan begitu seterusnya hingga yang memiliki jumlah biji terbanyak itulah pemenang sesungguhnya. Bener, terus ya ngomong-ngomong soal congklak nih, emang ini salah satu permainan favorit aku dulu pas kecil. Dan pas aku udah agak gedean gitu ya, pas sekitar SMP kalau nggak salah, ada permainan congklak online. Oh iya. Pernah tahu nggak? Aku nggak pernah tahu. Kamu pernah main? Pernah, jadi karena aku emang bener-bener suka banget sama congklak, aku nih ngomong beneran ya, suka congklak. Bukan peres ya, bukan peres. Ya. Itu jadi cara mainnya biasanya kan kalau kita main langsung itu kan kita pindahin batu-batu ini. Nah kalau itu kita tinggal touch screen aja, nanti dia jalan sendiri. Agak kurang sih memang, esensi mainnya kurang ya. Dan sebenarnya secara experience juga mungkin lebih seru kalau misalkan mainnya fisik langsung. Betul, gitu ya. secara langsung, karena kan kadang suka tumpuk-tumpukan itu biji Iya, congklak ya. Iya, betul banget. Bener. Selanjutnya kita ada apa lagi nih, Pot? Nah selanjutnya ini ada yang inget gak guys sama permainan ular naga? Dia kan ada lagunya ya, ada lagu cara memainkannya. Ayo inget gak kayak gimana? Coba ya, nih kalau aku nggak salah ya, ini tapi aku yakin aku bener sih. Lagunya tuh gini, ular naga panjangnya bukan kepalang, salah lagi. Duh, ketahuan kan umurnya udah berapa, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Benar. Kurang lebih aku juga sebenarnya agak-agak lupa ya, mungkin karena udah beberapa tahun yang lalu mainnya. Jadi cara memainkan ular naga panjang ini, pertama-tama kita harus menentukan 2 orang yang menjadi penjaganya. Nah sisanya nanti akan berjalan melewati penjaga. Nah pemain yang berjalan melewati penjaga harus berbaris dan meletakkan tangan di pundak teman yang ada di depannya. Lalu melingkarlah melewati penjaga sambil menyanyikan lagu ular naga panjang hingga selesai. Jika mereka sudah selesai bernyanyi, maka penjaga harus menangkap 1 orang untuk keluar dari barisan. Aku rasa semua pasti teman-teman milenial sudah pernah ya main kayak gini. Iya. Biasanya di sekolah atau di rumah atau bareng saudara tuh pasti pernah main ini. Dulu tuh kalau misalkan aku main ular naga sama teman-teman aku ya, Put, pasti tuh dorong-dorongan karena nggak ada yang bakal kayak kamu enggak, tapi abis itu kesel-keselan. Tapi kalau misalkan kita flashback lagi sekarang, ya ampun receh banget ya dulu keselnya tuh. Kayak gitu aja tuh bisa berantem. Iya, terus dulu tuh kalau ular naga panjang banyak-banyakan yang di belakang si penjaga nggak sih? Benar. Yang paling banyak dia yang menang. Itu dia. Nah, ada juga permainan yang nggak kalah serunya dari ular naga, yaitu adalah tinkling. Tapi ini bukan permainan dari Indonesia. Ini kita jalan-jalan ke daerah Asia Tenggara, yaitu Filipina. Nah, permainan tradisional Filipina ini kalau misalkan aku boleh bilang agak-agak mirip sama permainan yang ada di NTT, yaitu rangku alu. Dan permainan ini biasanya dimainkan dengan 2 atau 4 bambu yang digerakkan secara melintang di permukaan tanah. Ketika bambu itu digerakkan dengan pola ritmis, 1 atau 2 orang akan melompat-lompat di tengah dan akan menghindar supaya kakinya ini tidak terkena bambu tersebut. Harus agak hati-hati sih kalau main ini ya. Kadang-kadang beberapa permainan anak-anak tuh terlihatnya gampang, tapi kalau kitanya selebor juga bisa membahayakan ya. Bener banget. Selanjutnya masih di Asia, tepatnya di Korea Selatan juga punya permainan anak-anak yang namanya itu jegi chagi. Permainan jegi ini biasanya dibuat dengan membungkus koin atau piring logam bundar dengan kertas atau kain tipis yang kuat, dan merobek kertas atau kain menjadi untayan yang lebih tipis. Nantinya para pemain itu biasanya menggunakan 1 kaki atau berganti-ganti di antara kaki untuk menendang jegi ke udara dan tidak pernah membiarkannya jatuh ke tanah. Ini kayak suka mainan bola ya. Makanya suka dibilang kayak jegi bola tuh mungkin dari sini juga kali ya. Bisa jadi. Nah, tapi kalau misalkan tadi kamu udah jelasin dari Korea ya,
Aku juga nggak mau kalah nih, Nggak mau. karena sekarang Ada Korea. lagi ya? Iya dong, Korea kan lagi hits banget. Betul. Jadi ada salah satu permainan yang juga terkenal ke seluruh dunia, yaitu permainan dakji. Dan permainan dakji ini adalah sebuah permainan tradisional yang dimainkan dengan menggunakan kotak kertas yang kemudian itu dilipat-lipat. Tujuan dari permainan ini adalah untuk membalikan kotak tersebut dari sisi A ke sisi B dengan cara melempar kartu mereka ke lantai untuk membalikan kartu lawannya. Tadi ada beberapa tayangan-tayangan videonya ya. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana sih cara mainnya, tadi ada beberapa tayangannya. Siapa tahu kan nih gara-gara karantina atau lagi isolasi mandiri terus gabut nyobain mainan anak-anak negara lain kan nggak ada salahnya ya. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Nah next nih ya, ada lagi permainan anak-anak dari negeri Sakura Jepang yang namanya itu kendama. Permainan tradisional Jepang ini terdiri dari ken atau itu semacam palu ya. Dan juga ada dama atau tama yang sebuah bola yang terhubung dengan ken oleh tali. Dalam kendama itu ada 1000 lebih teknik untuk memainkannya. Dan teknik paling dasarnya adalah melemparkan bola ke atas, kemudian menangkapnya dengan menggunakan ken, balik ke bagian yang berbentuk mangkuk atau ke bagian paling atas dari ken. Aku pernah sih main kendama ini karena dulu waktu zaman-zaman kita kecil ya, sempat kan anime-anime itu lagi booming banget, dan salah satunya kendama ini nggak segampang yang kelihatannya loh. Jujur banget susah main kendama karena nih. kan kita harus menangkap bola kan yang kita lempar kan. Betul, ke atas. Nah selanjutnya kita akan jalan-jalan agak jauh ya. Kalau misalkan tadi kita ke benua Asia, sekarang kita ke Eropa. Di Eropa, tepatnya di Prancis, ada permainan yang namanya adalah pitang. Nah ini tulisannya kayak gini nih, nah bacanya tuh pitang. Dan permainan ini digemari oleh anak-anak maupun juga orang dewasa. Kalau misalkan kalian sempat dengar atau sempat jalan-jalan ke Prancis, terus mendengar sebutan bowls atau bola, itu sebenarnya ini adalah nama yang sama untuk pitang, dan ini adalah permainan yang menyerupai bowling tapi di padang rumput. Dan pitang membutuhkan bola logam khusus dan lahan berpasir untuk dimainkan karena setiap pemain berusaha melemparkan bolanya yang terdekat dengan bola target. Ternyata di Prancis juga punya permainan macam kayak gitu. Betul. Ya. Seru banget ya kita. Seru banget Apa dong kita pastinya. abis syuting nih nyoba mainan yang tadi kita sharing ke teman-teman ya yuk? Salah satunya nanti kita langsung aja ya. Ada kan yang gampang-gampang banget tuh Atau tadi. nggak kita beli congklak dulu, kita Iya, nostalgia. bener. Atau abis ini aku ke rumah Ayu main congklak sama mamanya, boleh ya? Boleh, kita battle ya, atau main karet karena kamu adalah juara dunia bermain karet ya. Boleh. Tapi nih ya, nggak sampai situ aja bahasan kita. Bener. Soal Hari Anak, karena di segmen selanjutnya kita akan bahas banyak informasi lainnya. Makanya buat kalian tetap stay tune di Items Informasi ke teman-teman milenial.